Halo kamu yang baik hati, selamat datang di channel Mari. Terima kasih banyak kamu sudah mau terhubung di sini ya. Baik, sekarang pembacaan kartu tarotnya untuk melihat bagaimana sih pikiran dari seseorang yang saat ini menjalin relationship dengan kamu. Siapa dirimu di matanya dia gitu ya. Tapi perlu kamu ketahui bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energi terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja, siapa sih kamu di mata dia, pasanganmu saat ini? Oke. Oke. Iya. Oke, baik. Luar biasa. Oh. Iya. Astaga. Oke, baik ya. Nggak perlu bertele-tele ya, langsung aja. Jadi kalau melihat seseorang yang saat ini sedang terkoneksi asmara bersama kamu, nampaknya ini sedang memakai topeng di hadapanmu gitu ya. Seseorang ini rasanya kok kayak ada ajas manfaat kepada kamu gitu ya. Mungkin dia menawarkan cinta, hadir sebagai seseorang yang patut untuk kamu kasihi, hadir sebagai seseorang yang patut untuk kamu sayangi, untuk kamu pertimbangkan gitu ya, menjadi pasangannya kamu. Tapi mari lihat bagaimana caranya dia memperlakukan kamu. Ini sangat bertolak belakang dengan bagaimana niat yang sesungguhnya dengan kamu. Di luar pasti manis banget gitu ya. Di luar pasti kayak seseorang yang mencoba untuk tampil menawan di matanya kamu. Jadi ini ada beberapa, dia menjual sisi dari kepedihan hidupnya dia, sisi dari kekurangan dirinya dia untuk kamu isi gitu ya, biar kamu hadir sebagai pahlawan bagi dirinya dia gitu. Padahal seseorang ini nampaknya tidak tulus ya dalam urusan mencintai gitu ya, dan motif dia mendapatkan kasih dari kamu. Nah kayak gitu ya. Ini ada udang di balik rempeyek gitu ya. Jadi mari lihat bahwa dia merasa kalau kamu itu seseorang yang akhirnya melemahkan diri kamu sendiri gitu, demi bisa mempertahankan relationship ini, demi bisa membuat dia berada di hidupnya kamu gitu. Mungkin dia tahu kalau kamu tuh tulus sama dia. Bahkan kehadirannya dia rasa bisa mengkacaukan sesungguhnya ya hidup kamu gitu. Tapi di sini boleh jadi memang kamu lemah banget ya di hadapannya gitu. Kamu turun gitu loh. Kamu turun level sesungguhnya ketika terkoneksi dengan seseorang ini. Dia sadar di sana. Sebenarnya makomnya kamu itu makom raja gitu ya. Level hidupnya kamu itu level raja atau level ratu gitu. Tapi kamu turun tahta gitu ya, demi bisa bersama dengan pengemis seperti dirinya. Nah seperti itu ya. Mungkin kamu mengharapkan ada hal-hal baik. Misalnya dia gini, aku nggak punya pekerjaan ini, jadi aku nggak punya duit. Jadi kayaknya kamu yang lebih sibuk mikirin tentang dia. Oke, gimana ya caranya biar kamu bisa makan hari ini? Kayak gimana caranya ya biar bisnismu lancar gitu ya? Bagaimana caranya dari kamu yang pengangguran bisa dapat penghasilan? Nah kayak gitu. Jadi dia melihat bahwa ada upaya-upaya baik dari dirimu untuk menolong dia gitu. Tapi yang dia mau di sini bukan kamu bukakan jalan, tapi kamu berikan. Dia nggak mau kalau kamu itu ngasih pancingan ke dia, tapi dia mau kalau kamu tuh kasih langsung ikan ke dia gitu ya. Dia nggak mau ikan apa nih, dia nggak mau ikan kecil-kecil, dia mau langsung ikan paus dari kamu.
Nah, seperti itu. Ya. Susah hati kamu gara-gara dia. Gitu, ya. Jadi kesulitan kamu, bukan hanya hati kamu aja yang susah, tapi juga tubuh fisikmu bisa banyak terkuras. Gitu ya, oleh gara-gara dia. Nah, kayak gitu. Jadi manis banget ini mainnya, pinter banget dia mempermainkan emosi kamu. Ya, mengelabuhi mentalnya kamu. Nah, kayak gitu. Jadi dia melihat ya sesuai dengan tema pembacaan kita, bagaimana seseorang ini yang sekarang sedang terhubung asmara menilai dirimu dalam koneksi kalian. Gitu. Jadi dia kayak yang ngerasa bahwa kamu berusaha keras, gitu ya. Kamu berusaha untuk bersikap manis, gitu. Kamu berusaha untuk hadir, membasahi kekeringan dalam hidupnya dia, gitu. Dan yang kurang ajarnya di sini ya, semakin dia mendapatkan kenikmatan dari kamu, bantuan-bantuan dari kamu, kemurahan hati dari kamu, ini bisa dia akan semakin candu, gitu ya. Dia bisa akan semakin menjerat kamu, dia akan bisa semakin mengikat kamu, gitu. Di balik kebaikan hatimu, dia juga melihat ya bahwa kamu sedang menuju kesengsaraanmu apabila kamu berlama-lama dengan dia. Nah, itu mungkin dari sudut pandangnya Mari, karena Mari baca ininya aja langsung. Nah, kayak gitu. Ya, kamu sedang menyia-nyiakan hidupmu hanya untuk dirinya, gitu. Tapi dia senang. Di sana. Ya, tapi dia suka tentu saja. Karena tentu di sini dia mendapatkan benefit. Dia di sini mendapatkan keuntungan-keuntungan dari dirimu. Memanfaatkan kondisi hatimu yang cinta kepadanya, yang sayang kepadanya, yang peduli kepadanya. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi pasti kamu tuh repot, gitu. Semakin kamu repot, semakin seneng dia. Semakin happy dia. Kayak gitu. Ya, kamu baik hati memang, gitu ya. Dia tahu kalau kamu tuh jangan-jangan titisan dari surga untuk dia, gitu ya. Suruhan dari surga untuk dia. Tapi dia hanya memandang sampai di situ. Gitu loh. Hanya itu aja. Mestinya ya kayak kamu ini kan dirawat, dijaga gitu ya harusnya gitu kan. Biar berkepanjangan di sini koneksi antara kalian berdua gitu. Tapi di sini dia kok kayaknya ada berkemungkinan akan menyia-nyiakan kamu. Nah, di sana ya. Ya, kewalahan kamu tuh mungkin bukan kewalahan yang sampai kamu bangkrut kayak gitu ya. Kamu sampai nggak bisa kerja, kesehatanmu jadinya kacau gara-gara dia, ya nggak kayak gitu juga gitu ya. Tapi ya pandai dia masuk manipulasinya dia ke kamu katanya, gitu ya. Jurus-jurusnya dia ini tuh bisa melemahkan nalarmu. Nah, itu kalau Mari lihat ya. Jadi dia bisa di sini tuh agaknya culas di dalam hati, bukan dalam hati nih, enggak mungkin dia pakai hati. Ini pasti ceritanya keegoan gitu ya. Sisi kekelaman diri. Kalau dia pakai hati ketika ngejalani hubungan dengan kamu, enggak akan dia berniat untuk menipu kamu, ngebodohin kamu. Tapi ini ada ngebodoh-bodohin kamu di sini. Kalau Mari tangkap, gitu ya. Kamu baik, gitu. Kamu orangnya luar biasa, gitu ya. Tubuh fisik kamu luar biasa. Dari sisi hatimu luar biasa. Lahir dan batin kamu tuh sempurna sesungguhnya, gitu ya. Tapi ya dasar orang ini ya kayak gitulah. Gitu ya. Untuk kondisi sekarang mungkin memang kesadaran lagi lemah di dia. Gitu. Tunggu, kita lihat dulu ya bagaimana dia akhirnya di masa depan. Iya. Jadi ya agak-agak dilema juga ya mungkin dalam hubungan asmara ini.
Mm-mm. Gini aja deh ya kawan, kamu kalau mau memberikan kepada dia, pastikan kalau kamu tuh ikhlas. Karena kalau mari tangkap di sini, memang nanti makin lama bisa ini orangnya semakin ngelunjak ke kamu. Tapi memang akan ada fasenya dia yang hengkang sendiri dari hidupnya kamu. Gitu ya. Jadi cepat atau lambat seseorang ini tuh akan pergi. Dia balik lagi nih dari comberan kembali ke comberan. Sorry ya kalau mari ngomongnya agak keras kayak gitu kali. Sering ya, bukan kali ini saja, mungkin sering banget gitu ya. Nah, tapi mari kayak ya udahlah, ini pembacaan energi yang bisa mari tarik gitu ya. Mari sampaikan sajalah ke kamu apa adanya. Gitu. Nah, di sana. Oke? Jadi kamu tuh kayak membiarkan seseorang menerobos istanamu gitu ya. Dan menjarah. Nah, ini kalau mari tangkap ini sebenarnya energi orang yang menjarah di sini. Gitu. Tapi ya tadi cepat atau lambat dia akan pergi dari hidupnya kamu. Gitu ya. Apalagi kalau kamu cepat-cepat memukul mundur dia, udah. Misalnya setelah pembacaan ini kamu langsung ngebentengi dirinya kamu ya dari dia. Tapi memang untuk kondisinya bisa lagi manis-manisnya kayak gini tuh bisa nggak yakin dengan pembacaan. Ah, masa iya sih, lah orang memang dia pandai banget ya. Dia aktor ulung di sini. Dia udah membaca siapa dirimu gitu ya. Dia tahu caranya meyakinkan kamu gitu ya. Mungkin kamu pasti tidak akan yakin di sini gitu. Tapi apabila suatu saat pembacaan ini terwujud nyata, tinggalkan jejak kamu di kolom komentar ini ya. Oke, baik. Kalau mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa juga gitu ya. Oke, baik. Jadi seperti itu ya. Jadi kamu kayaknya kelimpungan gara-gara seseorang ini. Demi membahagiakan dirinya, kamu bisa nampaknya membagi waktu yang berharganya kamu itu untuk dia. Nah, di situ ya. Jadi kayak agaknya kebahagiaan yang kamu miliki saat ini ya, kesejahteraan yang kamu miliki sekarang ini bisa nanti tuh akan berkurang rasanya ya jika kamu tetap terhubung bersama dengan seseorang ini. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak kamu bisa dapat double beban gara-gara dia gitu. Kayaknya ada keputusan yang salah dari kamu membiarkan seseorang yang berjenis seperti dia ini tuh masuk dalam hidupnya kamu gitu ya. Mungkin juga di sini nanti pastilah ada petikannya gitu ya. Pasti adalah petikannya. Nggak mungkin tidak gitu loh. Yang baik dimanfaatkan kayak gitu ya. Cuman nggak usah pikiran ke arah sana ya. Ikut jahat kita itu. Apa karma dia nanti di depan sana, mari rasa itu tuh enggak penting gitu. Ketika situasi yang seperti ini kita alami, cukup kita yang kayak, oh berarti kebaikan itu harus juga disertai dengan kebijaksanaan. Ya, tidak semua orang pantas untuk mendapatkan kemurahan hati kita. Nah, seperti itu. Tapi jika kamu seseorang yang bisa menggiring dirimu gitu ya, bahwa kamu hanya pengen ngejadikan dia sebagai ladang karma baiknya kamu, biar suatu saat kamu memetik buah yang manis di depan sana, ya, nah itu sangat-sangat bagus sekali. Nah kayak kita, jadi kalaupun kamu mau memberikan kepadanya, berikan sajalah yang memang semampunya kamu, gitu ya, secukupnya saja, gitu. Jangan sempat kamu tuh mengabaikan dirimu demi bisa membahagiakan dirinya. Soalnya kamu manis banget di sini orangnya. Gitu ya, manis hatimu, cantik hatimu gitu kalau mari lihat itu ya. Jadi dia tahu kalau kamu tuh siang malam atau sering banget ya memikirkan tentang kebahagiaan dirinya gitu, tahu banget dia di sana itu loh. Tapi bukan berarti karena dia tahu lantas dia ingin mengembalikan gitu ya, bagaimana energi yang dia dapatkan dari dirimu, dia kembalikan lagi. Soalnya energi yang kamu berikan ini tuh pasti energi yang sangat indah sekali. Kayak gitu. Ya kamu kayak sebagai penyejuk lah bagi kehidupan seseorang. Gitu.
Ya, malaikat, kamu sudah pasti malaikat ini. Dia anggap kamu malaikat di matanya. Nah kayak gitu. Tapi ini bisa malaikat. Jadi kayak gini ya. Kalaupun kamu memang mau tetap baik kepada seseorang ini, gitu. Ya, itu memang bisa jadi juga. Tapi ya ini harus sudah level-level energi spiritual tinggi sih ya. Kalau kamu tetap baik sama dia, nanti suatu saat dia itu akan dihajar sendiri kok oleh dirinya dia. Nah, kayak gitu ya. Jadi ya itu tadi, menawarkan cinta padamu, gitu ya, menawarkan kebahagiaan kepada dirimu, gitu. Tapi dengan motif yang nampaknya di situ tidak ada salahnya juga ya kalau untuk kita warning. Seperti itu. Memang dia nggak akan tampil gagah di hadapan kamu ya. Dia menggugah ini sisi kemanusiaan dirimu. Gitu. Ini kayak seperti pengemis yang apa ya? Yang rendah hati kayak gitu. Padahal kalau mari tangkap di sini tuh ya enggak juga gitu loh. Enggak juga. Jadi topeng ya, apa yang dia mainkan di hadapanmu itu topeng kabeh ini. Nah di sana, ya, memang sih kalau untuk sampai sekarang ini dia melihat kalau kamu tuh baik-baik saja gitu loh, nggak yang hancur gara-gara dia, gitu ya. Soalnya kamu tuh orangnya powerful. Nah kayak kita. Tapi ya tadi nalarnya kamu tuh bisa dikalahkan oleh perasaannya kamu kepada dia. Mungkin beberapa di antara kalian dia tahu sebenarnya kamu tuh pasti bukan seseorang yang seperti diri kamu ketika berhadapan sama dia. Mungkin gini ya, dia melihat kalau di dunia luar kamu bisa tegas gitu ya. Kamu bisa seseorang yang kayak tidak bisa dipermainkan gitu ya, dalam bisnis barangkali kayak kita, atau dalam bersikap kepada orang lain gitu. Tapi kepada dirinya kamu bisa di situ tuh agak melemah. Nah seperti itu. Ya memang indah sih relationship ini, sudah pasti. Setidaknya itu menurut matanya dia loh ya, menurut penilaiannya dia, hubungan ini pasti indah gitu ya. Lah orang dia dapat sesuatu kok dari kamu, jangan-jangan juga yang dia dapat ini melebihi dari kepantasannya dia gitu loh. Padahal harapannya dia ya ketika dengan kamu itu dapat 1 koin emas gitu. Tapi ternyata kamu tuh ngasih dia 10 koin emas. Apa nggak happy nih orang? Apa nggak seneng ini orang? Nah seperti itu. Ya. Jadi pandai-pandailah kamu dalam menyikapi koneksi hubungan kalian ini ya. Kayak gitu. Oke baik. Jadi siapa kamu di matanya dia itu tadi ya, orang yang luar biasa banget lah udah. Sebutkanlah apa yang luar biasa menurut kamu gitu. Nah itulah, begitulah penilaian dia terhadap kamu. Gitu. Tapi juga ada akhirnya kamu tuh lemah gitu ya, gara-gara kebaikan hati kamu tuh ke dia. Oke baik. Dalam pembacaan ini mari akan tarik koin-koin ya untuk melihat kepada siapa readingan ini ditujukan. Koin-koin ini berisi inisial dan juga zodiak. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia, zodiaknya kamu, dan zodiaknya dia ya. Oke baik. Atau zodiaknya dia. Oke baik. Kita mulai dari inisial G, gelas, ada S, susu, ada I, istimewa, ada Y, Yanti, ada P, putih, ada A, asik, D di sini dalam, O, obat, L, lapar. Ini N, nanti. Kemudian ada inisial H, hati. Kemudian, udah cukup kalau untuk inisial. Sekarang kita masuk ke zodiak. Sagittarius hadir di sana. Ada energi dari Aquarius. Ada energi dari Cancer di sini. Ada energi dari Aquarius. Taurus hadir di sini. Libra hadir. Kemudian hadir energi dari Virgo dan ditutup oleh energi dari Pisces. Itu ajalah dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.